Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Wulan dengan NIM 2022-55-2020-46, program studi informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Sistem Pakar Penentuan Pasal Hukum KDRT menggunakan metode forward chaining. Masuk pada slide berikutnya, bab 1, latar belakang. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih sering terjadi di Indonesia, terutama terhadap perempuan. Namun kesadaran masyarakat tentang aspek hukumnya masih rendah. Banyak korban tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut bisa diproses secara hukum karena kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Untuk membantu korban memahami pasal yang sesuai dengan bentuk kekerasan yang dialami, dibutuhkan sistem pakar berbasis forward chaining yang dapat memberikan rekomendasi hukum secara otomatis berdasarkan gejala yang diinput. Sistem ini diharapkan dapat menjadi media edukasi dan pendamping awal bagi masyarakat dalam menghadapi kasus KDRT. Di dalam latar belakang terdapat rumusan masalahnya. Yang pertama, mengapa KDRT masih sering terjadi dan jarang dilaporkan meski sudah ada Undang-Undang PKDRT? Kedua, apa kendala korban dalam memahami dan mengakses hak hukumnya? Ketiga, bagaimana sistem pakar dapat membantu mengidentifikasi pasal hukum terkait KDRT? Keempat, mengapa metode forward chaining cocok digunakan dalam sistem ini? Kelima, bagaimana merancang sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pasal sesuai bentuk kekerasan. Di dalam rumusan masalah, terdapat tujuan penelitian dan batasan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya kasus KDRT dan rendahnya pemahaman hukum di masyarakat, serta mengembangkan sistem pakar berbasis forward chaining yang dapat membantu korban KDRT memahami pasal-pasal hukum yang relevan berdasarkan gejala kekerasan yang dialami. Penelitian ini hanya fokus pada kasus KDRT sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Sistem hanya memberikan rekomendasi pasal hukum berdasarkan input gejala, bukan sebagai alat pembuktian hukum. Pengetahuan sistem berasal dari literatur dan pendapat ahli, dan implementasinya terbatas pada simulasi komputer untuk pengguna non-ahli hukum. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang kecerdasan buatan dan sistem pakar dalam konteks hukum. Secara praktis, sistem ini membantu masyarakat, khususnya korban KDRT, memahami hak hukumnya, serta dapat digunakan sebagai alat edukasi oleh lembaga perlindungan dan pendamping hukum. Kita masuk pada bab 2, bagian 2.1, hasil penelitian terkait. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode forward chaining efektif dalam pengembangan sistem pakar di bidang hukum. Beberapa studi relevan antara lain: yang pertama, sistem untuk membantu penyidik menentukan pasal kejahatan harta kekayaan menggunakan metode forward chaining untuk mengubah pengetahuan tacit menjadi eksplisit dan menentukan pasal berdasarkan fakta kasus. Yang kedua, sistem berbasis web untuk pasal perlindungan perempuan di pengadilan memberikan rekomendasi pasal berdasarkan pengakuan pelapor. Yang ketiga, sistem pasal KDRT dengan tingkat kepuasan pengguna tinggi dikembangkan di Kejaksaan Negeri Sleman menunjukkan kepuasan pengguna sebesar 80,66%. Yang keempat, sistem edukatif untuk memahami KUHP dan undang-undang terkait tindak pidana membuktikan forward chaining efektif untuk membantu masyarakat awam memahami hukum. Kajian tentang kurang maksimalnya perlindungan hukum terhadap korban KDRT menekankan perlunya dukungan sistem dalam keputusan hukum terhadap korban. Yang keenam, tantangan implementasi Undang-Undang PKDRT di daerah menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi hukum di masyarakat. Yang ketujuh, pentingnya peran lembaga layanan korban seperti UPTD, PPA,
menunjukkan pentingnya pendampingan dan fasilitas rehabilitasi bagi korban KDRT. Bagian 2.2 Teori atau literatur terkait. Bagian 2.2.1 Sistem Pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang meniru kemampuan seorang ahli dalam menyelesaikan masalah tertentu. Sistem ini dapat membantu orang awam maupun menjadi asisten bagi para ahli. Bagian 2.2.2 Forward Chaining Metode. Forward chaining atau penelusuran maju adalah proses inferensi berbasis data atau data driven yang dimulai dari fakta-fakta awal untuk menghasilkan kesimpulan melalui penerapan aturan-aturan yang sesuai. Bagian 2.2.3 Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberi pelindungan hukum, implementasinya masih menghadapi kendala. Sistem pakar dapat mendukung edukasi dan penegakan hukum. Bagian 2.2.4 Perlindungan hukum dan rehabilitas korban. Perlindungan korban KDRT tidak hanya berupa hukuman bagi pelaku, tetapi juga pendampingan dan pemulihan korban, termasuk pelayanan rumah aman, bantuan hukum, dan psikologis melalui lembaga seperti UPTD PPA. Baik, sekian dan terima kasih telah menyimak maupun mendengarkan tugas presentasi saya. Saya pamit undur diri. See you next time.